Kalau belum subscribe ya subscribe lah. Kalau enggak, gua hapus nih akun aku. Sesuai permintaan kalian, saya akan menjelaskan sedikit tentang cerita sebenarnya dari game Among Us. Kalian mungkin udah pada tahu ya game Among Us. Buat yang belum tahu, saya akan jelasin sedikit ke kalian supaya kalian paham guys tentang game ini. Dan mungkin kalian ada yang belum pernah mainin karena belum paham. Jadi semoga setelah saya jelasin tentang game ini, kalian nantinya akan tahu cara main di game ini. Game ini tuh sebetulnya cukup simple ya, sederhana. Hanya dua kubu di dalam game ini, yaitu crewmate atau kru kapal luar angkasa dan impostor atau peniru. Judulnya Among Us atau di antara kita karena di antara kru-kru itu ada beberapa orang yang bukan kru atau hanya peniru. Kalau kalian kebagian menjadi crewmate, kalian harus menyelesaikan tugas-tugas bersama kawan-kawan kalian sesama crewmate. Tugas-tugasnya juga bermacam-macam guys. Ada benerin kabel, buang sampah, nembakin asteroid, cari frekuensi radio, dan banyak lagi pokoknya. Tujuannya supaya kapal luar angkasanya atau markasnya misi kalian berhasil dengan selamat. Kalian juga harus memperbaiki kerusakan akibat sabotase dari para impostor. Selain itu, kalian juga harus sebisa mungkin menghindari dimangsa oleh para impostor. Kalau kalian tewas jadi korban impostor, kalian akan berubah menjadi hantu. Tapi tenang aja, kalau kalian menjadi hantu, kalian masih tetap bisa menjalankan tugas-tugas atau misi yang ada. Nanti kalian juga akan melihat sebuah tombol merah emergency. Fungsi dari tombol itu adalah untuk mengumpulkan semua orang dan membahas siapa yang menjadi impostor dan siapa yang bukan. Di situ nanti kalian bisa voting untuk mengusir salah satu orang di antara kalian. Dan disinilah aksi tipu-tipu dan pembohongan sering terjadi. Bisa jadi si impostor malah nuduh kru asli, jadi yang gak salah malah dibuang keluar. Crewmate akan menang jika semua tugas sudah selesai dan taskbarnya full 100%. Nah, bagaimana kalau kalian jadi impostor? Sebenarnya simple juga misi dari impostor itu. Dia hanya perlu menggagalkan semua misi dari para crewmate dengan berbagai macam cara. Bisa dengan menghabisi crewmate, atau bisa juga dengan sabotase sistem fasilitas yang ada di situ. Kelebihan dari impostor, dia bisa melewati lubang-lubang sebagai akses untuk berpindah tempat dengan cepat. Tapi hati-hati jangan sampai ketahuan guys. Kalian bisa dikeluarkan langsung, akhirnya kalah deh nanti. Karena cuma impostor aja yang bisa melalui lubang-lubang itu. Untuk impostor sendiri ada yang cuma satu orang, ada 2 orang, dan ada yang 3 orang. Tergantung host yang membuat game itu. Makin banyak impostor tentunya makin greget banget guys bagi crewmate, tantangannya makin besar. Nah, sekarang saya jelaskan sedikit tentang cerita sebenarnya dari Among Us. Game ini merupakan cerita fiksi ilmiah, kejadian ceritanya sepertinya udah jauh di masa depan. Tapi sebelumnya kita bahas apakah si crewmate ini manusia atau bukan. Sebetulnya jika dilihat dari hasil scan medis, para crewmate ini tingginya hanya sekitar 3,6 kaki, yang kalau diubah dalam sentimeter, tingginya hanya sekitar 100 cm guys. Dan beratnya hanya 92 pounds atau 41 kg. Itu sangat kecil ya untuk ukuran manusia. Jadi ada kemungkinan mereka ini bukan manusia atau mungkin juga manusia tapi memang pendek-pendek. Ya kita tahu sendiri kan ya, sejak zaman dulu manusia-manusia itu tinggi-tinggi, dan makin ke zaman sini, makin sekarang manusia semakin pendek tingginya guys. Tapi jika dilihat dari detak jantungnya, para crewmate ini memiliki detak jantung yang sesuai dengan detak jantung manusia normal. Hal ini makin membuktikan kalau mereka adalah benar-benar manusia. Dan satu lagi, jika melihat makanan dan minuman dari para crewmate, ini jenis makanan dan minumannya masih sesuai dengan apa yang dimakan dan diminum manusia saat ini. Jadi kesimpulannya mereka ini sepertinya memang manusia guys. Lalu siapakah impostor? Apakah mereka manusia juga atau bukan? Nah, mari kita bahas guys. Sebenarnya hal ini udah jelas ya di salah satu animasi. Si impostor membuktikan kalau dia bukan manusia.
Nih lihat nih guys, saat dia menyerang korbannya, dia menyerangnya menggunakan lidahnya guys, langsung menembus kayak kadal ya. Udah jelas kalau ini bukan manusia nih si impostor. Lalu si impostor-impostor itu juga bisa melewati lubang-lubang atau ventilasi dimana crewmate nggak muat masuk lewat situ. Jadi kemungkinan si impostor ini selain dia bisa meniru wujud dari para crewmate, para alien impostor ini tubuhnya juga sangat lentur guys, karena bisa lewat lubang-lubang itu atau ventilasi. Di salah satu misi impostor, dia juga bisa mensabotase oksigen yang ada guys. Jadi nanti suplai oksigen akan mati dan para crewmate akan tewas. Hal ini menunjukkan kalau si alien impostor tidak membutuhkan oksigen untuk hidup. Satu lagi, saat lampu dipadamkan, para impostor bisa melihat lebih jelas daripada crewmate. Dari sini saya menyimpulkan kalau crewmate adalah manusia dan impostor adalah sejenis alien. Lalu bagaimana awalnya ini semua bisa terjadi? Jadi kemungkinan kayak gini guys. Bumi di masa depan itu saat itu sudah hampir nggak bisa dihuni lagi karena sumber daya alamnya terkuras habis. Para ilmuwan meneliti semua planet yang ada di luar angkasa, lalu mereka menemukan sebuah planet yang bernama Polus. Untuk mengeksplorasi Polus, mereka membuat semacam markas di atas langit, dan itulah Mira HQ atau Mira Headquarter, markas Mira. Mereka mulai menjelajah ke planet Polus dan di planet itu mereka menemukan tanda-tanda kehidupan. Ada makhluk hidup yang tinggal di planet itu tapi belum diketahui apakah berbahaya atau tidak. Sayangnya saat di planet Polus, beberapa orang kru mendadak sakit. Setelah diteliti, ternyata di dalam tubuh kru itu ada semacam parasit atau alien. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini nih yang sedang mereka teliti. Belakangan baru mereka ketahui kalau ternyata si alien ini bisa mengambil alih tubuh dari kru. Jadi tubuh krunya itu dikendalikan oleh alien itu. Melihat kejadian ini, mereka langsung meninggalkan Polus dengan kapal luar angkasa yang bernama Skeld. Ternyata di kapal itu pun masih ada kru yang terjangkit oleh alien. Mereka mencoba mengirimkan data ke markas di Mira, tapi para alien itu selalu mencoba untuk menggagalkan rencana para kru. Hingga akhirnya mereka tiba di markas Mira. Di markas Mira pun mereka masih harus berjuang karena alien itu ternyata masih ada yang ikut. Ya memang ini semua ceritanya tergantung ke para pemain. Apakah kru bisa selamat di Polus, di Skeld, dan di Mira, atau impostor yang sudah menang sejak awal. Jadi cerita yang bisa saya simpulkan ya hanya segitu dulu aja guys, karena belum ada lagi data-data yang bisa digali dari game Among Us ini. Mungkin nanti di update selanjutnya akan ditambahkan data-data lain atau bukti-bukti lain. Ya sebetulnya ini mirip film Alien ya, tapi bedanya alien hanya menggunakan tubuh manusia sebagai tempat untuk membesarkan anaknya. Kalau di sini kan alien mengendalikan tubuhnya, tapi masih tanda tanya juga sih, apakah mungkin si alien meniru wujud para kru atau memang alien mengambil alih tubuh para kru? Itu saya masih tanda tanya sih guys. Tapi ada satu juga teori yang mengatakan kalau impostor itu sebenarnya alien baik dan crewmate adalah penjahatnya. Karena diduga crewmate mencoba memusnahkan spesies alien baik itu. Jadi si alien baik terpaksa menyamar jadi crewmate untuk menggagalkan rencana crewmate. Oke guys, nanti akan saya update lagi ceritanya kalau udah ada update dari gamenya ya guys. Kalau ada yang salah dalam cerita ini ya mohon dimaafkan aja guys, karena baru hasil pengamatan saya aja. Kalau kalian ada request atau pertanyaan, silahkan langsung tulis aja di kolom komentar. Akhir kata tetap positif, tetap semangat. Yuk, dadah, bye-bye.